teman-teman, ini ya, Pak Warjo adalah alumni UNESA, kemudian juga salah satu alumni anak UKIM dulu pada saat menjadi kepengurusan, yang penuh dengan prestasi pada saat menjadi kepengurusan ya Pak ya. Oke. Pada acara kali ini itu ada acara penyampaian materi oleh Bapak Warjo selama 45 menit, kemudian tanya jawab selama 15 menit, kemudian penyampaian tugas atau penjelasan tugas itu selama 20 menit, kemudian tutup. Oke, biar tidak lama-lama lagi kita membuang waktu, kita langsung saja masuk kepada acara inti, yaitu acara penyampaian materi oleh Pak Warjo. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari materi kita, yaitu Pak Warjo. Beliau bernama lengkap Dr. Warjo SPD STMT. Jabatan fungsional sekarang adalah lektor. Tempat tanggal lahir yaitu di Magetan, 28 Maret 1981. Dengan nomor telepon, mungkin teman-teman bisa ingin ada mengechat atau menghubungi Pak Warjo ini 081330670825. Oke, lulusan yang telah dihasilkan oleh beliau sebanyak 40 orang S1. Kemudian mata kuliah yang diampu itu ada 11 mata kuliah, yaitu pengendalian gas buang, teknik pembakaran dan bahan bakar. Riwayat pendidikan beliau ini ada S1-nya beliau di Universitas Negeri Surabaya dengan bidang ilmu otomotif. Tahun masuk beliau pada tahun 1999, tahun lulus 2003, dengan judul skripsi yaitu eksperimen tentang pengaruh katalik konverter Kuningan CU plus Zn berlapis krom terhadap emisi gas buang CO dan HC daya SC pada mesin Toyota Kijang tipe 4K. Oke, yang kedua beliau menempuh pendidikan S2 di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Bidang ilmu yang ditempuh yaitu rekayasa konversi energi. Tahun masuk beliau yaitu 2004, tahun lulus 2007 dengan judul tesis yaitu pengaruh penggunaan katalik konverter tembaga berlapis mangan terhadap kadar polutan gas buang motor bensin 4 langkah. Kemudian S3 beliau itu di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang ilmu yang ditempuh itu pendidikan teknologi dan kejuruan. Tahun masuk beliau 2015, tahun lulus 2018. Dan pengalaman belajar di luar negeri itu di National Kaohsiung University of Science and Technology di Taiwan pada waktu Desember 2012 sampai Maret 2013. Dan di Technische University Dresden di Jerman itu pada saat September sampai Desember 2016. Pengalaman pendidikan dalam 5 tahun terakhir ini beliau, pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir itu yang pertama itu ada, ya ini ada banyak sekali ya penelitian yang sudah dihasilkan oleh beliau. Salah satunya yaitu pada tahun 2019 itu beliau melakukan penelitian pengembangan database pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dosen Universitas Negeri Surabaya. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir itu pada tahun 2007 juga ada. Ya, ini banyak sekali juga beliau sudah melakukan pengabdian masyarakat. Ada juga publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional
bereputasi dalam 5 tahun terakhir. Ini ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal juga. Dari Sinta 1 sampai Sinta 4. Ada juga makalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Makalah seminar ilmiah nasional dalam 5 tahun terakhir. Karya buku yang beliau sudah tulis dalam 5 tahun terakhir ada 7 buah buku. Ya, banyak sekali ya tentunya prestasi-prestasi yang sudah beliau dapat selama ini. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir terhadap ilmu yang akan didapat, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi beliau. Bagi teman-teman, mohon maaf, bagi teman-teman, saya sebagai pengurus juga sudah merasakan bagaimana motivasi yang telah beliau berikan. Oke, kita langsung saja kepada acara penyampaian materi. Kepada Bapak Warju, kami persilahkan. Baik, saya bisa dijadikan co-host kah biar bisa share screen? Sudah, Bapak. Sudah ya, baik. Baik, kita mulai MKBU yang bidangnya adalah penelitian pada pagi hari ini ya. Terima kasih pada Mas Miftah. Nah, tugas Anda adalah nanti melanjutkan apa yang sudah saya lakukan ya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan sharing pengalaman. Isinya sih menginspirasi. Kalau diinspirasi insya Allah Anda akan mengikuti begitu ya. Biar tertarik untuk mengikuti apa yang telah saya lakukan dan teman-teman lakukan begitu. Yang pertama, kalau bicara tentang penelitian, riset itu bagian dari pekerjaan yang nantinya harus Anda lakukan. Minimal Anda sekali ya melakukan riset ketika Anda nanti skripsi gitu. Tadi udah saya ceritakan bahwa ketika saya gabung di UKIM itu memang idenya cukup gampang sih. Pokoknya cita-cita awalnya aku gabung UKIM, nanti skripsiku lancar, lulus tepat waktu gitu. Dulu cuma itu aja sih, idenya begitu. Nah, berarti untuk membuat sebuah tulisan yang berbasis riset, itu berarti kita harus memenuhi yang namanya kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu apa? Ya berarti harus sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure, bagaimana melakukan riset yang valid dan reliable, datanya valid dan reliable. Nah, berarti nanti harus memenuhi template atau subbab-subbab yang harus Anda isi ketika Anda nanti menulis. Nah, kalau berbicara laporan riset itu kan ada 5 bab ya. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah kajian teori atau tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah analisis dan pembahasan, bab 5-nya adalah penutup, isinya nanti simpulan dan saran. Diakhiri dengan referensi atau daftar pustaka. Itu pakemnya begitu. Nah, yang utama ketika kita membuat menulis tentunya orang akan lihat yang namanya judul. Judul risetnya atau judul penelitiannya apa. Nah, kalau Anda membuat judul itu usahakan dari sisi isu itu adalah isu yang aktual, yang update, yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Jadi kalau
isunya isu up to date, isu-isu yang sekarang terjadi di masyarakat itu akan menjadi lebih menarik. Menarik untuk apa? Untuk dilakukan riset dan nanti akan ditunggu-tunggu hasilnya. Misal, isu tentang pemanasan global, isu tentang ketahanan pangan, isu tentang disabilitas ya, isu tentang anak jalanan, isu tentang teknologi ramah lingkungan atau green technology. Pokoknya kalau isu-isunya itu adalah isu yang menjadi masalah masyarakat, ditunggu-tunggu solusinya, nanti akan menjadi lebih menarik. Ya, itu tipsnya ya kalau pertama buat judul penelitian ya. Pokoknya pastikan isunya adalah isu yang global ya, isu yang tidak hanya satu kelompok orang aja, tapi isunya itu memang dampaknya nanti kalau diselesaikan itu banyak yang merasakan begitu. Nah, nanti panjenengan bisa lihat tulisan saya di International Joint Conference nanti di apa namanya jurnal internasional ya. Ini saya bukakan dulu. Nanti silakan di-download gratis. Saya bukakan. Oke. Ini saya share screen. Nah, ini Mas, Mbak, ini ada website namanya ijc.net. ijc.net itu kepanjangan dari International Journal of Environmental and Science Education. Jurnal internasional tentang pendidikan sains dan lingkungan hidup. Nah, nanti kalau panjenengan masuk ke sini, ini websitenya ya, nanti Anda ketik di browser kesayangan Anda, bisa Mozilla Firefox, Internet Explorer, atau pakai Google Chrome, silakan. Nanti langsung klik di sini, Jurnal Archive ini. Ini Anda klik ya, Jurnal Archive. Kemudian Anda scroll ke bawah, ini ada tahun-tahun terbitannya. Nanti panjenengan pilih yang tahun 2017. Kebetulan ini tulisan perdana saya di jurnal internasional ketika saya menyelesaikan S3 di Yogyakarta dan di Jerman kemarin. Ini Anda klik 2017-nya. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada isu 6. Isu 6 ya, Anda klik isu 6 volume 12. Nah, di sini ada tulisan saya. Nah, panjenengan lihat judulnya dulu. Evaluating the Implementation of Green School or Adiwiyata Program Evidence from Indonesia. Kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia adalah evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata atau program sekolah hijau bukti dari Indonesia. Gitu. Nah, kalau dilihat dari judul kan berarti apa? Berarti riset saya ini mengevaluasi selama ini pelaksanaan Green School di Indonesia itu kayak apa. Jadi tidak hanya lokal Surabaya, Sidoarjo, Malang, tapi ini se-Indonesia. Evidence from Indonesia. Gitu. Jadi ketika orang membaca tulisannya nanti WUW ya, wow, se-Indonesia rek. Jadi dari judulnya ada kelihatan bahwa apa yang dievaluasi, apa yang dinilai itu tidak hanya masalah lokal Surabaya, Gresik, Sidoarjo, tapi nasional begitu. Ini dari sisi judul ya. Kemudian ini adalah nama saya, ini pembimbing pertama saya dari UNY, ini pembimbing kedua dari UNY, ini pembimbing saya dari Jerman. Karena kebetulan kami S3-nya kan joint degree ya antara UNY dengan Jerman. Nah, berarti efek judul itu luar biasa ya. Jadi kalau Anda bisa membuat judul riset yang human interest, yang menarik, kemudian nilai kemanfaatannya ditunggu-tunggu banyak orang, itu akan menjadi lebih menarik. Pak, buktikan kalau itu lebih menarik. Panjenengan lihat, ini ada viewernya. Yang nomor 1 ini viewernya 1040. Punya saya ini 1440, lebih banyak mana? Halo? Masih hidup? Lebih banyak punyanya jenengan. Pak Warjo. Kemudian yang nomor 3, 703 viewernya. Jadi artinya itulah performa dari sebuah judul tulisan ya. Kemudian Anda lihat yang download. Yang artikel pertama ini 905. Artikel saya sudah di-download 1912 orang sedunia ini. Yang bawah 713. Artinya apa? Artinya diminati gitu. Nah, panjenengan nanti kalau mau download bisa ke sini. Nah, ini ada full text PDF-nya. Ini monggo silakan kalau tertarik, Anda tinggal klik full text PDF dan gratis ya, tidak usah berbayar. Jadi, kalau mau cari reference, monggo bisa digunakan sebagai
tambahan-tambahan data nih, literatur review untuk membuat sebuah tulisan atau sebuah penelitian begitu. Jelas ya? Jadi berbicara tentang tulis menulis ya dampaknya luar biasa itu. Nah, sementara orang-orang itu kan viralnya di TikTok ya kan? Viralnya di IG. Nah, kalau Anda jadi mahasiswa yang tergabung di UKIM, viralnya di mana? Ya viralnya di publikasi-publikasi internasional, publikasi nasional gitu. Nama Anda bertengger di situ, dilihat banyak orang sedunia, di-download karya-karyamu orang-orang di dunia gitu. Jadi monggo kita sama-sama viral tapi di kancah akademisi ya. Gitu. Paham Mas Mbak ya? Jadi mohon nomor 1 kalau Anda riset pastikan judulnya adalah judul yang isunya isu global, isunya isu masyarakat yang update, yang solusinya atau jawabannya itu ditunggu-tunggu banyak orang. Bukan masalah lingkup Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik Tok itu enggak ya, tapi kalau bisa nasional, minimal sih kalau bisa nasional gitu. Jadi lingkupnya itu banyak, jadi bukan lingkup lokal begitu. Ini nomor 1 ya, nomor 1 kalau tentang judul penelitian. Kemudian yang kedua, ini tipsnya ya, kalau panjenengan semua nanti menulis, sebelum menulis itu pastikan ada namanya etika keilmuan. Etika keilmuan itu apa? Berbicara tentang etika ketika kita menulis. Berarti nanti panjenengan harus belajar yang namanya teknik sitasi atau teknik kutipan. Bagaimana cara mengutip yang benar? Ada mengutip dengan cara kutipan langsung kurang dari 3 baris, ada cara ngutip langsung lebih dari 4 baris, ada kutipan tidak langsung gitu. Nah, etika keilmuan ini Mas, teknik sitasi atau teknik kutipan itu sebenarnya sangat terkait tentang tingkat kesamaan tulisan. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah similarity index. Tingkat kemiripan tulisan itu nanti muaranya adalah tingkat plagiatnya berapa persen. Jadi kalau bicara plagiarism policy itu masing-masing jurnal, masing-masing panitia penyelenggara lomba itu sudah mempersyaratkan nih. Oh, kalau lomba di tingkat nasional misalkan maksimal plagiarismenya itu 25%. Misalkan ya, ini ada aturan misalnya begitu. Kalau masuk ke jurnal nasional terakreditasi, plagiarism policy atau tingkat plagiatnya itu maksimal 20%. Kalau jurnal internasional lebih ketat lagi nih Mas Mbak. Jurnal internasional itu kebanyakan plagiarism policy-nya adalah di bawah 10%. Anda bisa bayangkan. Kita menulis, kita harus bisa menggaranti diri kita sendiri bahwa tulisan kita itu plagiatnya di bawah 10%. Itu luar biasa loh effortnya. Jadi butuh perjuangan keras agar Anda menghasilkan tulisan yang plagiatnya itu sangat minim. Nah, oleh karena itu kalau Anda sekarang bergabung di UKIM, jalan satu-satunya adalah Anda harus belajar yang namanya teknik parafrase. Yang di sini ada nggak yang dari bahasa Indonesia? Yang gabung di UKIM, yang gabung di Zoom, Cloud Meeting pada pagi hari ini. Ada nggak yang dari bahasa Indonesia? Hai guys, ada yang bahasa Indonesia? Tidak ada? Gimana Mas Miftah? Ya teman-teman, ada yang dari bahasa Indonesia nggak? Ada nggak bahasa Indonesia? Saya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Humairah. Iya. Oh iya, saya sekarang ngajar di bahasa Indonesia loh. Saya mengajar mata kuliah literasi digital untuk angkatan 2019, kelas A, B, dan C. Saya 2020, Pak. Ya, nanti kalau tahun depan semoga ketemu saya di mata kuliah literasi digital. Kebetulan tahun ini saya mengajar di bahasa Indonesia, 3 kelas, A, B, dan C. Teknik mesin tapi ngajarnya di bahasa Indonesia, keren ya. Nah, plagiarism policy itu Mas Mbak, itu ada softwarenya atau aplikasinya. Yang pertama adalah Turnitin, yang kedua biasanya menggunakan Identikit. Jadi panjenengan nanti juga harus belajar nih bagaimana menggunakan software Turnitin dan bagaimana menggunakan Identikit ya. Tapi kalau Pak Warji sendiri sih pengalaman kalau menulis sebelum saya kirimkan ke jurnal ilmiah nasional atau internasional atau saya ikutkan lomba begitu, saya bisa nih uji dulu plagiarismenya menggunakan aplikasi namanya Turnitin. Dan UNESA sudah berlangganan Mas Mbak, Turnitin itu. Nah, sebenarnya saya sudah membuatkan nih Mas Mbak, untuk teman-teman UKIM ya, ini bocorannya ya, tapi nggak apa-apa ya Mas Miftah, ini sedikit iklan lewat. Iya, tidak apa-apa Pak. Ya, ini kayak saya punya YouTube channel,
Nanti silakan panjenengan buka YouTube channel saya. Jangan lupa ya, setelah ini nanti klik like, komen, dan subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak membayar. Siap, Bapak. Sekarang tak bukakan dulu. Ini nggak apa-apa, pamer ya. Mumpung ketemu Anda semua. Sebentar. Baik, saya share screen dulu. Nanti panjenengan setelah MKBU bisa kepo-kepo saya di YouTube channel ya. Bentar, ini saya share screen dulu. Baik, kata kuncinya di YouTube, nanti ketikkan ini. Doctoral Innovation, inovasi doktor ya. Ini Anda scroll ke bawah. Nah, ini foto saya sudah matching di YouTube ya. Silakan Anda klik. Nah, ini halaman depannya atau first page-nya. Alhamdulillah sudah 333 subscriber. Ini langsung ada yang subscribe kayaknya ya, langsung bertambah loh. Nah, saya sudah membuat playlistnya. Playlistnya ini. Playlist. Kemudian nanti panjenengan bisa download semua karya-karya saya di YouTube. Ini khusus untuk UKIM ya. Gratis untuk kamu semua. Manuskrip tutorial. Bagaimana membuat manuskrip atau karya ilmiah. Ini kalau bicara karya tulis ilmiah, PKM, skripsi masuk semua ke situ. Penelitian itu ya. Di sini Anda klik manuskrip tutorial ini. Nah, ini contohnya. Nah, di sini lengkap nih Mas Mbak. Ada video 1 sampai video ke-8. Jadi panjenengan nanti bisa kepo-kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Doctoral Innovation. Perkenalkan, nama saya Warju, dosen dan peneliti dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara mendaftar account dan install aplikasi Mendeley pada laptop atau PC Anda. Bagi Anda yang saat ini akan membuat artikel ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi, pasti tidak asing yang namanya manajemen referensi. Di luaran sana ada banyak free reference manager yang bisa Anda gunakan seperti Zotero, Mendeley, EndNote, Refworks, dan lain-lain. Jadi kalau panjenengan mau belajar menulis, saya sudah sediakan 8 video tutorial ya, mulai dari mendaftar akun Mendeley sampai nanti ke submit ke artikel ilmiah. Video ke-8, termasuk nanti cara menguji plagiarismenya, plagiatnya berapa persen, itu di video ke-7. Nanti silakan Anda tonton videonya, jangan di-skip ya, ikuti step by step-nya, sudah detail ya, mulai dari intro sampai dengan penutup. Kemudian silakan komen-komen bagi yang bertanya-bertanya boleh, dan silakan di-share kepada teman-teman yang lain biar barokah ya ilmunya, begitu. Oke. Kemudian yang ketiga ini masalah tadi yang saya jelaskan tentang parafrase ya. Nah, kalau menggunakan parafrase itu Mas Mbak, ini panjenengan nanti harus wajib ya, mahasiswa UKIM itu menggunakan manajemen referensi. Jadi kalau tahun 2020 ngetik daftar pustaka masih manual ya, ngetik citasi masih manual ya, Anda ketinggalan zaman. Jadi kalau tahun 2020 panjenengan yang gabung di UKIM nulis citasi atau kutipan, kemudian menulis daftar pustaka ya harus secara otomatis ya, menggunakan manajemen referensi. Bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan Zotero. Refworks juga boleh. Tapi kalau saya sih familiar dengan aplikasi yang namanya Mendeley gitu. Nah, seperti apa Pak keunggulannya kalau kita mau menulis tapi menggunakan manajemen referensi? Ini saya tampilkan dulu Mendeley saya. Nanti jangan lupa ya, setelah kita webinar tentang MKBU bidang penulisan ini, panjenengan nanti simak video saya yang pertama dulu ya, dan harus berurutan ya, karena itu materinya nyambung terus. Iya, kepada teman-teman jangan lupa ya. Oke, saya share screen. Nah, ini Mas Mbak, ini namanya aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu seperti bank perpustakaan digital begitu. Jadi panjenengan yang punya file-file PDF yang Anda download dari dunia maya itu ya, baik itu
artikel ilmiah, proceeding, laporan-laporan penelitian, buku itu bisa dimasukkan ke sini. Ini ya, halaman depannya kayak gini nih. Ini isinya PDF semua Mas Mbak. Bisa buku, bisa artikel, bisa proceeding ya. Pokoknya tulisan-tulisan yang dari hasil kerja ilmiah begitu. Dan bisa ditambahkan nih Mas Mbak. Ini ada add. Pojok kiri atas ini ada add. Kalau Anda klik ada add file, ada add folder. Jadi semua data yang di komputer Anda, baik itu PDF, baik buku, artikel ilmiah maupun proceeding bisa dimasukkan semua. Nanti sebanyak ini. Ini kebetulan sudah saya input di perpustakaan digital saya ini. Ini ya, banyak ya. Dan itu enaknya apa? Enaknya bisa dipanggil sewaktu-waktu kalau kita butuh. Nah, itu enak toh? Jadi kita nggak usah manual lagi, istilahnya apa, nulis sitasi manual, membuat daftar pustaka manual. Anda bisa bayangkan kalau daftar pustaka Anda itu 4 lembar, berapa lama Anda butuh ngetik daftar pustaka 4 lembar itu? Terlalu capek ya. Biar komputer aja yang mikir ya. Gitu. Nah, berarti kita harus punya akun referensi manager. Bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa Endnote, bisa Revolt. Betul kalau saya menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini Mas, ini sudah add-in ya ke Microsoft Word kita, MS Word kita. Ini saya stop screen. Kemudian kita beralih ke MS Word. Ini ya, kita tunjukin keunggulannya kalau kita menggunakan manajemen referensi. Saya buka MS Word sebentar. Oke, ini udah blank dokumen. Saya buka. Oke. Saya share screen sekarang. Share screen. This one. Yes. Nah, ini halaman Microsoft Office kita ya di MS Word ya. Nah, kalau kita sudah punya aplikasi yang namanya manajemen referensi, di sini ada fitur ya, references. Ini ya. Kalau kita klik references. Bentar. Nih, ini sudah ada tulisan Open Mendeley. Ini kalau Anda nggak install dulu, nanti nggak bisa nge-link nih Mas Mbak ke MS Word Anda. Coba aja kalau Anda nggak percaya, lihat di MS Word-nya Anda. Ketika Anda klik referensi, ini nggak ada. Tapi kalau Anda sudah instalkan aplikasi Mendeley, nah itu sudah muncul nih langsung di MS Word Anda ini. Enaknya begitu. Terus di sini ada insert citation. Kalau Anda mau mengutip, nulis-nulis dari sini sudah bisa semua ini. Terus ada insert bibliografi gitu. Ya. Jadi semuanya sudah include di MS Word Anda, sudah add-in ya istilahnya. Add-in itu ditambahkan di dalam Microsoft Office kita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau menulis itu selain judulnya harus menarik, human interest, solutif terhadap permasalahan nasional dan global, itu juga pastikan etika keilmuannya apa tadi? Plagiatnya minim ya, kalau bisa di bawah 20%. Nah, jalan satu-satunya bagaimana Pak Warju? Jalan satu-satunya adalah usahakan membuat parafrase dari yang kita kutip. Berarti tugasnya panjenengan semua kalau nanti menulis hasil-hasil penelitian itu Anda harus pastikan membahasakan sendiri. Ini saya ambil contoh ya. Ini tulisan dari orang lain yang saya bahasakan dengan bahasa saya gitu. Nah, kalau bidang saya mesin, saya ambilkan dari mesin aja. Polusi udara, semoga yang lain juga bisa mengikuti ya. Polusi udara berasal dari berbagai sumber. Kalimatnya seperti itu. 70% polusi udara disumbangkan oleh asap gas buang kendaraan bermotor. Yang tulisan saya bisa terlihat di layar kah, Mas, Mbak? Sakit? Bisa, Pak. Nah, ini kalau cara kita membuat parafrase ya. Jadi, dari tulisannya orang lain, kita bahasakan dengan bahasa kita tanpa merubah isinya ya. Jadi, biar nanti nggak kena plagiat. Polusi udara berasal dari berbagai sumber, titik. 70% polusi udara disumbangkan oleh asap gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk mengurangi
asap gas buang kendaraan bermotor tersebut. Titik. Salah satunya adalah teknologi. Ini kalau nggak paham, maaf ya. Tapi ini teknologinya. Oke ya. Teknologinya ini namanya. Ingat ya, ini bahasa saya. Tapi sebenarnya ini kutipan dari orang lain begitu. Tapi tak bahasakan dengan bahasa saya. Biar nggak kena plagiat. Jadi ketika saya membaca tulisannya orang lain, saya tulis dengan bahasa saya sendiri gitu. Kenapa? Kalau saya tulis dengan bahasa sendiri, berarti saya melakukan parafrase. Nanti akan akan kelihatan sedikit nanti plagiatnya. Gitu. Nah, coba semuanya fokus ke layar ya. Semuanya fokus ke layar saya. Karena ini dari hasil risetnya orang lain di dalam sebuah tulisan. Nah, kita bisa langsung mencari ini dari mana sumbernya. Nah, kita ketik references. Semuanya lihat ke layar. Di sini ada insert citation. Karena kita sudah nge-link ke Mendeley ya. Insert citation. Bisa geser ke sini. Nih, langsung nge-link ya. Langsung nge-link ke Mendeley kita. Langsung kita ke go to Mendeley. Klik. Nah, tinggal milih tulisan yang ada kalimat seperti itu dari mana kira-kira itu. Kita cari. Dan kita harus hafal ya. Oh, ini file yang ini harus hafal kita. Oh, ternyata itu dari sini. Dari tulisannya ini, Warju, Slamet Prawirto dan Sunarto. Ini kita klik Mas Mbak. Kita klik. Kemudian kita cite. Ini. Di tengah atas ini ya. Kita cite. Oh, maaf Pak, Mendeley-nya nggak kelihatan Pak, orang hitam Iya, aja Pak. nggak masuk, Pak. Oh, nggak masuk ya. Tapi yang MS Word ini kelihatan ya. Nggak kelihatan. Sekarang MS Word-nya kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke, yang penting Anda lihat MS Word-nya kelihatan? Kelihatan ya? MS Word-nya sekarang kelihatan? Nggak kelihatan Pak. Tidak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Oke, sekarang lihat di sini ada angka 1. Ini adalah kutipan dari hasil penelitian yang nomor 1. Nah, kita bisa mengganti-ganti nih, Mas. Mau model apa? Ini kita klik style. Ada American Political Science Association, ada American Psychological Association, klik. Nah, sudah muncul Warju et al. 2018. Otomatis. Ya. Mau cari style yang lain, monggo. Mau model IEEE. IEEE itu angka. Seperti ini. Jadi, sumbernya itu langsung berubah-berubah sesuai dengan keinginan kita. Mau cari model Harvard style. Ini kalau Harvard. Warju, Harto, N. Sunarto 2018. Mau Vancouver. Nah, ini versi Vancouver, angka tapi tanda kurung. Jadi stylenya itu sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan Anda mau nulis dengan model apa. Yang paling lazim sih ini. Apa style namanya ya. Jadi menggunakan nama belakang, kemudian tahun, tanda kurung gitu. Yang sering gitu. Nah, kalau seperti ini Mas, Mbak, Anda tinggal buat daftar pustaka aja. Daftar pustaka, kemudian kita bold tengah ya, kemudian kita tinggal membuat referensinya. Kita ke kiri. Nah, perhatikan, tadi sudah ada satu kutipan dari karyanya Pak Warju dan teman-teman. Ya, semuanya lihat ke layar. Nah, di sini ada references tadi. References. Di sini ada insert bibliografi. Klik. Tuh, langsung muncul ya. Saya ulang, ini tempatnya kursornya di sini harusnya. Insert bibliografi. Tuh, siapa yang ngetik daftar pustaka? Yang ngetik siapa? Komputer. Enak kan? Jadi kita nggak usah ngetik satu-satu gitu. Bayangkan kalau ini 4 halaman. Hanya butuh berapa detik itu muncul ini. Ya, jelas ya. Terus kita misalkan kutipan lagi gitu. Namun penggunaan ini pakai bahasa kita ya. Dari bacaan yang kita baca, kita olah dengan bahasa kita intinya. Kalau Anda pengen plagiatnya rendah,
pastikan pakai bahasa sendiri ini ya. Namun penggunaan metallic catalytic converter, ini teknologinya ya, berbahan logam mulia memerlukan biaya yang mahal. Nah, ini kita harus apa Mas Mbak? Harus melihat kutipannya dari mana. Gitu. Kita langsung ke open Mendeley lagi. Ini ya, insert citation dulu ya. Insert citation ini diklik. Kemudian go to Mendeley. Kita cari sumbernya dari mana. Oh, sumbernya dari sini. Bentar, saya carikan. Ya, klik. Kita Mendeleynya warna hitam, Pak. ya nggak apa-apa, soalnya tidak bisa paralel dua program soalnya. Yang penting nanti lihat di MS Word-nya aja. Kita site. Nah, langsung muncul ya. Mujaki et al. 2020. Jadi ketika kita insert station, ngelink ke Mendeley, dicari PDF-nya, langsung ngelink gitu. Langsung Mujaki muncul di daftar pustaka. Itu ya, otomatis. Jelas ya Mas Mbak ya? Jadi enaknya kalau kita membuat parafrase, membahasakan sendiri itu bisa langsung ngelink gitu. Antara kutipan dengan daftar pustaka itu automatically. Enaknya begitu. Nah, kita bisa ngutip lagi dengan penelitian orang lain itu. Misalkan ya kalimatnya begini, akhir-akhir ini banyak peneliti dari perguruan tinggi. Akhir-akhir ini banyak peneliti dari perguruan tinggi sudah mengarah pada penggunaan logam transisi seperti tembaga, krom, kuningan, dan stainless steel. Ini ingat ya, ini dari tulisannya orang lain yang kita bahasakan dengan bahasa kita ya. Nah, akhir-akhir ini banyak peneliti dari perguruan tinggi yang sudah mengarah pada penggunaan logam transisi seperti tembaga, krom, kuningan, dan stainless steel. Ini dari penelitiannya orang lain, tapi pakai bahasa kita. Nah, tinggal cari sumbernya dari mana. Lagi-lagi kita ke insert station, kita akan go to Mendeley tadi. Insert station, go to Mendeley. Ini di situ warnanya hitam ya di tempatmu ya. Ini intinya kita ngelink ke Mendeley ini soalnya. Terus kita pilih tadi tulisannya siapa. Oh, tulisannya Khalilullah ini. Klik site. Tuh. Daftar pustaka otomatis nyusun dengan sendirinya. Jelas ya, enak ya? Jadi kalau nanti panjenengan menulis itu, wah, enak nanti. Anda akan kecanduan menulis nanti ya. Dengan menggunakan aplikasi ini. Gitu. Dan ini bisa kita ganti-ganti mas sesuai dengan, kalau misalkan Anda ikut lomba, panitia mensyaratkan apa? Misalkan nanti ada lomba di UB Malang. Hasil dari tulisan kita itu harus menggunakan model Vancouver. Nah, tinggal klik ini aja, style Vancouver. Nah, daftar pustaka berubah dengan sendirinya formatnya. Kita mau ikut lomba, nah panitianya mempersyaratkan daftar pustaka disusun menggunakan Harvard. Tuh, daftar pustaka berubah dengan sendirinya. Ya. Atau kalau kita skripsi, kalau skripsinya di Indonesia itu menggunakan apa style? American Psychological Association. Klik apa style yang edisi 7 ini. Nah, otomatis dengan sendirinya menjadi seperti itu. Jadi ada kemudahan-kemudahan kalau kita menggunakan reference manager ya. Jadi membuat citasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi tidak manual lagi begitu. Nah, nanti kalau Anda penelitian terus ditulis hasilnya itu memang harus seperti itu nih Mas Mbak. Harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda mempercepat hasil penulisan dari laporan penelitian Anda begitu. Oke ya, sudah bisa dipahami ya Mas Mbak ya? Oke. Nah,
Yang tips yang nomor 4, sebuah penelitian itu akan bagus jika dukungan literaturnya itu berasal dari sumber primer. Jadi, kamu kalau ingin mendapatkan hasil riset yang bagus, tulisan yang bagus, itu pastikan daftar pustakanya itu berasal dari sumber primer. Sumber primer itu apa, Pak? Yang pertama, ini bicara dengan grade ya. Jurnal ilmiah internasional bereputasi. Jadi kalau sumbermu ini berbahasa Inggris semua, yang jadi jurnal internasional itu grade-nya paling tinggi itu. Nah, contohnya ini yang Anda lihat di layar. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Artinya di antara 3 reference kita menggunakan 2 berbahasa Inggris, 1 berbahasa Indonesia. Itu sudah amazing ya, sudah incredible. Bagus itu. Tapi kalau nanti sumber daftar pustakamu website itu nilainya paling rendah itu, Mas Mbak. Dan itu kebiasaan mahasiswa ya, copy paste dari internet ya. Dari Wikipedia, dari Google, dari Blogspot, dari WordPress, di copy paste masukkan daftar pustaka. Itu nilainya paling rendah. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan tulisan yang bagus, hasil riset yang bagus, tipsnya jalan satu-satunya apa? Gunakan sumber primer. Sumber primer itu apa? Pasti harus jurnal ilmiah internasional. Contohnya ini. Ini saya blok ya, biar Anda tahu maksudnya. International Journal of Advanced Science and Technology. Jurnal internasional tentang sains dan teknologi lanjut. Nah, itu jurnal internasional. Nilainya paling tinggi itu, Mas Mbak. Kemudian, ini tingkat di bawahnya itu adalah jurnal nasional. Contohnya ini, jurnal teknik mesin. Nah, ini kan jurnal toh. Jadi kalau sumbermu nanti banyak jurnal itu nilaimu paling tinggi itu. Jadi kalau Anda pengen dapat nilai bagus, misalkan mau lomba, nilai paling bagus, ya usahakan sumbernya daftar pustaka itu jurnal semua itu. Nah, tingkatan ketiga itu baru apa? Baru proceeding. Ini contohnya proceeding itu. IOP, Conference Series Material Science Engineering. Jadi, hasil dari konferensi internasional. Bidangnya adalah material dan teknik. Nah, pokoknya yang proceeding itu grade berikutnya gitu ya. Nah, barulah nanti setelah itu laporan penelitian, buku, internet itu di grade di bawahnya nih, Mas Mbak. Jadi kalau Anda sekarang di UKIM ya, nah itu pastikan kalau Anda menulis, gunakanlah sumber primer yang berasal dari mana? Yang berasal dari jurnal internasional. Nanti kalau nggak tahu jurnal internasional, downgrade ke jurnal nasional, terakreditasi, syukur-syukur. Kemudian baru ke laporan penelitian, baru ke buku, terakhir baru internet. Jadi internet itu sudah alternatif terakhir jika nggak ada sumber lainnya. Begitu. Ya, jalan satu-satunya adalah rujuk ke sumber primer, rujuk ke sumber mutakhir yang ada di jurnal. Itu nomor 1 itu. Baru ke proceeding ya, nanti lanjutannya proceeding. Begitu. Jelas Mas Mbak ya? Nah, itu kalau berbicara tentang teknik tulis menulis ya. Jadi nanti kualitas tulisanmu akan semakin berbobot. Kenapa? Sumbernya atau rujukannya itu luar biasa bagusnya. Nah, pada pagi hari ini saya akan ngajari kepada Anda bagaimana sih cara mencari artikel ilmiah untuk mendukung riset Anda atau penelitian Anda itu berdasarkan sumber primer itu. Gitu. Nah, saya share screen dulu. Oke ya, ini sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sebenarnya tadi saya mau bertingkat dari internasional kemudian ke nasional ya, tapi kalau ke internasional kayaknya terlalu berat ya. Kita belajar yang ini dulu aja deh. Bagaimana mencari artikel ilmiah dari jurnal. Ini saya geser ke sini apa ya? Menjadi artikel ilmiah dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Jadi nanti usahakan laptopmu penuh dengan file-file ini nanti.
PDF dari jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Ini saya buka ke bawah. Nah, topik bahasan kita nanti ada beberapa hal nih. Part 1-nya tentang indeksasi jurnal ilmiah, kemudian klasifikasi jurnal ilmiah, kemudian mencari jurnal ilmiah, and the last one tentang mendownload artikel ilmiah. Nanti semoga nanti selesai ya di pertemuan hari ini ya. Gitu. Baik, yang pertama kita mulai dari indeksasi dulu. Jurnal ilmiah itu diindeksasi secara internasional dan nasional ya. Ada beberapa lembaga pengindeks Mas Mbak. Yang paling tinggi itu adalah IEEE. Jadi kalau panjenengan lihat jurnal ilmiah, kalau dia diindeks oleh IEEE itu paling tinggi nilainya. IEEE itu apa? The Institute of Electrical and Electronic Engineer. Jadi kalau ada sebuah tulisan yang diindeks oleh IEEE itu luar biasa. Berarti tulisannya memang sangat bagus ya. Ini kantor perusahaannya di New York City ya, di New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian basis kedua indeks itu adalah Scopus. Basis kedua. Nah, Scopus itu apa? Basis data abstrak dan kutipan Elsevier terbesar di dunia ya. Jadi IEEE Scopus itu basis data indexing yang paling besar di dunia. Di bawahnya itu ada WOS. WOS itu Web of Science. Ini juga basis data abstrak karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu di dunia ya. Education, filosofi, sosial humaniora, kemudian arts and humanities, ya, natural science, technology, economic, semuanya ada di sini. Ini yang paling tinggi nih Mas Mbak. Pokoknya kalau terindeks oleh IEEE, Scopus, Web of Science itu berarti dia termasuk jurnal internasional bereputasi. Karena saking tingginya ya. Nah di bawahnya itu ada yang namanya Indeks Copernicus. Nah, Indeks Copernicus. Ini juga sama nih. Indeks Copernicus itu database abstrak hasil-hasil riset, tapi markasnya itu di Polandia. Jadi kalau bicara tentang basis data, memang IEEE, Scopus, WOS, Indeks Copernicus itu sangat banyak ya database-nya gitu. Kemudian Indeks Copernicus itu nih Mas Mbak, itu asalnya dari Polandia ya. Dari Polandia. Nah, karena dari Polandia, berarti ini juga termasuk lembaga pengindeks yang bereputasi ya. Nih, didirikan pada tahun 99. Berarti tahun 99 itu kan saya angkatan pertama UNESA ya. Berarti saya masuk UNESA, Indeks Copernicus berdiri gitu. Kemudian di bawahnya Indeks Copernicus itu ada EBSCO. EBSCO itu kantor pusatnya di Ipswich, USA ya. Ini juga e-journal database. Jadi nanti pandangan bisa download artikel-artikel yang database-nya dari EBSCO. Nah, IEEE Amerika, Scopus Amerika, Web of Science Amerika, semuanya Amerika nih ya. EBSCO Amerika, Copernicus Poland. Nah, Indonesia juga punya nih, Anda perlu berbangga nih. Indonesia punya namanya Sinta, Rama, Sinta, Arjuna gitu ya. Kita Indonesia itu nama-nama wayang yang biasanya digunakan. Sinta itu kepanjangan dari Science and Technology Index. Indeks Sains dan Teknologi. Nah, kan kamu harus berbangga ya. Kita punya lembaga pengindeks yang diakui dunia ya, namanya Sinta. Nah, Sinta sendiri Mas Mbak, itu bisa melihat kinerja lembaga kita, termasuk UNESA ya. Jadi, UNESA itu bisa dilihat kemampuannya itu dari Sinta ini. Jadi nanti kalau mau lihat UGM kayak apa ya performanya, UNER kayak apa, UNESA kayak apa, bisa lihat dari Sinta. Kemudian enaknya lagi, kinerja peneliti, kinerja dosen, itu bisa dilihat dari Sinta ini. Nah, jadi, panjenengan kalau mau kepo-kepo dosen-dosenmu, Pak ini performanya kayak apa ya? Dosenku yang ini performanya kayak apa ya? Nanti Anda bisa lihat di Sinta. Jadi Sinta itu sebuah portal yang bisa melihat kinerja dari suatu lembaga, bisa melihat kinerja dari suatu dosen atau seorang peneliti di perguruan tinggi. Nah, saya bukakan portalnya. Nama website adalah sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ini ya. Ini kalau kita share screen. Yes, this one.
Share. Sudah dilihat ya di depan ya, Mas, Mbak? Sampun ya? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Pak. Nanti Pak. website yang Anda kunjungi nih, Mas, Mbak. sinta.ristekbrin.go.id. Science and Technology Index, Riset Teknologi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Government.Indonesia. Ini websitenya ya. Nah, tadi saya katakan bahwa website Sinta atau portal Sinta itu bisa melihat performa dari suatu lembaga. Yuk kita kepo-kepo, yuk kita scroll ke bawah. Ini dokumen by Scopus. Jadi lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan jurnal internasional terindeks Scopus yang terbanyak, yang 10 besar maksudnya. Yang pertama ada UI, ITB, UGM, ITS, IPB, UNER, Undip, UB, Unhas, UNS. Ada nama UNESA di situ? Nggak ada. Belum, Pak. Belum. Ya, kasihan ya. Belum. Saya tuh kalau lihat ini nangis saya, Mas, Mbak. Saya nggak masuk radar ya. Ini perguruan tinggi kelas gajah semua loh ini. Oke, kita geser ke bawah sekarang. Scroll lagi, kepo-kepo ya. Nah, kita geser ke bawah, pelan-pelan. Ini intellectual property right. Hak atas kekayaan intelektual, paten, merek, hak cipta, desain industri, dan lain-lain tuh. UI, UGM, UB, UNJ, Unikom, Unan, Undip, Unhas, UNY, Telkom University. Ada nama UNESA di situ? Nggak ada. Nggak ada, belum. Ada, Kak. Nah, itu kita Ke waktunya. kita juga Belum, mau, Pak. iya, Belum. kita juga mau menangis lihat ini ya. Masya Allah. Geser lagi. Mungkin, Pak. Book by affiliation. Buku terbanyak se-Indonesia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. UB, Unan, UI, Unhas, Undip, Unila, UGM, Unpad, USU, UNY. Ada nama UNESA? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, tahun depan. Belum ada. Iya. Kemarin kita sempat bertengkar, Mbak. Kita kemarin nomor 10 ya. UNY itu dulu UNESA ya. Sekarang kita udah disalib sama UNY. Masya Allah. Ya, kita harus segera bangkit nih dari prestasi ya. Makanya perlu percepatan ya. Bagaimana kita bisa mengakselerasi karya-karya kita yang dokumen Scopus, kemudian hak paten, hak cipta, merek, kemudian buku-buku itu untuk segera ditambah dari sisi jumlah dan kuantitasnya. Kualitas juga sih. Gitu. Biar kita bisa mengejar nih perguruan tinggi kelas gajah itu. Gitu. Jelas ya? Jadi Sinta itu bisa melihat performanya perguruan tinggi se-Indonesia, negeri dan swasta. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa Sinta itu bisa melihat performanya para peneliti, para dosen-dosennya. Dan Anda bisa kepo-kepo loh setelah ini. Contoh, kita klik authors. Penulis atau pengarangnya ya. Warju. Oke, ini nama saya. Ini alumni UGM perlu berbangga loh. Nah, ini kalau dokumen saya Mas, Mbak. Dokumen internasional saya punya 5. Yang artikel jurnal internasional bereputasi ada 3. Konferensi internasional terindeks Scopus ada 2. Totalnya ada 5. H-index saya 2 untuk yang Scopus. Kemudian yang publikasi jurnal nasional 67. H-index saya 5. Kemudian untuk UNESA saya telah menyumbangkan yang pertama buku. Saya nyumbang buku 3 untuk UNESA. Ini bukunya. Kemudian saya menyumbangkan paten jumlahnya 9. Ini paten saya semua nih Mas, Mbak. Totalnya ada 9. Sama satu merek sih. Nah, jadi saya sudah berkontribusi nih untuk UNESA. Nah, tinggal dosen-dosen lain juga berkontribusi sehingga nanti nama UNESA bisa sejajar dengan UGM, IPB, UNS tadi itu ya. Sedang berjuang untuk ke situ. Jadi doakan nanti semua dosen UNESA berprestasi semua begitu ya. Amin. Pokoknya kalau performan dosen bisa dilihat semua kan dari Sinta. Nanti kepo-kepo aja. Ketik authors namanya siapa begitu. Jelas ya? Oke. Mau tanya boleh? Boleh. Tapi nanti tanyanya nanti aja ya. Ya Mas ya? Oh iya. Kita Iya, selesaikan ada dulu. sesi Waktu tanya jawab habis sendiri. nih. Iya. Oke. Siap-siap, Pak. Saya stop Mohon maaf. dulu. Saya kembali ke PPT. Yes. Kemudian di bawahnya itu Mas, Mbak,
itu ada penjelasan ini ya, ada IEEE, ini paling tinggi, pokoknya kalau terindeks IEEE paling bagus. Sekarang yang nomor 2 ada Scopus, yang tadi saya ceritakan di Sinta, kan terindeks Scopus ya. Kemudian ada Web of Science, ini nomor 3. Ini kasta paling atas semua lah ya, IEEE, Scopus, dan Web of Science. Kemudian yang kelas menengah ada Indeks Copernicus, ya, dari Polandia. Kemudian ada EBSCO, Amerika Serikat. Kemudian Indonesia punya Sinta namanya, websitenya tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian ada Google Scholar, tadi juga ada di Sinta ya. Ada Scopus, ada Google Scholar tadi di Sinta. Kemudian yang terakhir adalah DOAJ, Directory of Open Access Journal. Jadi artikel-artikel yang bisa di-download secara gratis oleh masyarakat ilmiah sedunia. Nah, ini kalau bicara indeksasi jurnal. Kemudian klasifikasinya Mas, Mbak, di Sinta itu ada 6 grade atau 6 ranking. Ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6. Nah, yang Sinta 1 dan Sinta 2 itu yang jurnal nasional terakreditasi. Kalau Sinta 3 sampai Sinta 6 itu jurnal nasional. Ada lagi yang terakhir, yang paling rendah, jurnal ilmiah beryayasan. Jadi di Indonesia ada 3 ranking itu Mas, Mbak. Yang paling bagus Sinta 1, Sinta 2. Yang kelas menengahnya ada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Kemudian yang kasta bawahnya adalah jurnal ilmiah beryayasan. Itu kalau klasifikasi jurnal ilmiah. Begitu. Nah, untuk mencari artikel ilmiah, nah, Anda harus nanti masuk ke websitenya Sinta itu, ke sini. Ya, websitenya ya, Sinta, ristekbrin.go tadi, yang saya tunjukkan ke Anda itu. Kemudian Anda klik sources. Kalau tadi kan kita klik sources apa tadi? Authors ya, authors. Itu untuk mencari dosen-dosen Anda. Tapi kalau pengen cari jurnal, nanti kliknya sources. Kemudian pilih jurnal yang Anda inginkan. Kemudian lihat profil jurnal. Nah, demonstrasinya seperti ini. Ini saya masukkan lagi ke Sinta. Nah, demonya seperti ini ya. Jadi, tadi itu kan kita klik authors untuk melihat kepo-kepo dosen-dosen Anda, betul? Nah, nanti kalau pengen mencari jurnal, Mas Mbak, nanti klik ini, Mas Mbak. Lihat ke layar semuanya. Sources, journal. Saya ulang, sources, journal. Klik. Nah, di sini ada rankingnya jurnal se-Indonesia, Mas Mbak. Ada Sinta 1, terindeks Scopus, dan Garuda. Garuda itu bukan pesawat, itu bukan loh ya. Garuda itu Garba Rujukan Digital. Jadi ada Sinta 1, terindeks oleh Scopus, terindeks oleh Garuda, Garba Rujukan Digital. Ini bisa Anda pilih, Mas Mbak. Pilihan, yang kamu suka jurnal yang mana? Ini banyak sekali nih. Mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini kalau Anda gerakan paling terakhir, itu Sinta 6. Sinta 6 itu yang paling bawah, ranking yang paling bawah. Ini ada nama jurnal sampai bawah. Gitu. Nah, biar Anda cepat mencarinya, nanti ketikkan kata kunci aja di sini. Misal, kalau Anda yang dari Fakultas Ekonomi, saya contohkan ini, kita ketik aja di sini ekonomi. Searching. Tuh, hanya ekonomi tok yang muncul tuh. Buletin ekonomi, moneter, perbankan, jurnal agroekonomi, forum penelitian agroekonomi, dan lain-lain ya. Nah, nanti tinggal milih jurnal yang Anda inginkan apa. Oh, aku tertarik ini Pak, ekuitas, jurnal ekonomi dan keuangan. Ini Anda klik. Nah, ini profil jurnalnya. Nah, kalau Anda mau kepo-kepo tentang jurnal ini, monggo nanti langsung klik ke websitenya. Websitenya di sini. Ini ya websitenya. Kiri, bawahnya cover ini. Anda klik. Nah, ini dari Sinta, nanti langsung diarahkan ke jurnal yang Anda maksud itu. Oke ya. Nah, nanti kalau Anda mau mendownload secara gratis, Anda tinggal klik ini, arsip. Arsip atau arsip ini Anda klik. Ekuitas, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Stesia Surabaya, kita klik arsip. Nah, di sini ada volume nomor tahun, ini Anda klik, Mas. Klik. Nah, di sini muncul tawaran nih. Ada judul, pengarang, PDF. Judul, pengarang, PDF. Ini bisa Anda download semua. Downloadnya yang PDF ini. Klik. Nah, langsung ke download ini sebelah kiri bawah ini. Jelas ya? Nah, langsung Anda buka kalau sudah selesai. Seperti ini.
Yang PDF ini sudah tampil belum di layar Anda? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke ya. Ini sedang membuka file yang kita download. Sudah kelihatan ya PDF-nya ya? Sampun? Sudah. Bon, Pak. Ini ada Sudah. ekuitas, jurnal ekonomi dan keuangan, DOI, Digital Object Identifier, ini identifikasi untuk jurnalnya. Kemudian ini ISSN-nya, ini judulnya, ini namanya, ini afiliasi tempat dia bekerja. Ada abstrak, ada pendahuluan. Oke, kemudian nanti ada metode. Sebentar lagi. Ini. Di detail-detailnya tinggal Anda baca aja. Ini ada metode, kemudian ada pembahasan. Oke. Ini udah mulai pembahasan ya ini ya. Ya, ini analisis dan pembahasan, kemudian nanti simpulan di bagian akhir. Nah, sebentar, kita ke bawah dulu. Ke bawah lagi. Oke, masih dibahas. Nah, ini ada simpulan dan sarannya. Sebentar. Nah, ini ya simpulan dan saran. Terus daftar pustaka. Nah, kalau seperti ini Mas, Mbak, pastikan ini pasti menggunakan differency manager ini. Jadi kalau seperti ini pasti menggunakan differency manager yang tadi saya ceritakan di latihan menyusun parafrase dan sitasi tadi itu. Ini sudah otomatis ini. Si bapaknya ini membuat artikel ilmiah, hasil riset, tapi sudah menggunakan referensi manager. Begitu. Mas Miftah, masih ada waktu, Boten? Apa habis? Tinggal 1 menit sih, Pak. 1 menit ya. Iya. Ya, semoga nanti Anda bisa belajar dari YouTube channel saya aja ya, karena banyak yang bisa saya share sebenarnya ke Anda semua. Nah, overall Mas ya seperti itu kalau bicara tentang riset menulis gitu ya. Prinsipnya sih jangan puas aja. Tadi terus belajar, terus belajar, terus belajar. Banyak yang bisa kita lakukan, terutama kalau Anda pengen ikut lomba PKM, kemudian LKTI di perguruan tinggi lain di luar Unesa ya. Kemudian mau membuat makalah, membuat artikel, membuat skripsi itu banyak kemudahan-kemudahan untuk bisa dikerjakan gitu. Oke, karena kita di penghujung acara dan waktunya sudah habis untuk presentasi, mungkin nanti akan banyak diskusinya ya. Monggo Mas Miftah, untuk saya cukupkan sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Warjo. Ya, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Kita buka pertanyaan 3 dulu ya. Jadi teman-teman 3 orang, tapi siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya. Saya Alfalanda Prima Pradana dari jurusan pendidikan luar biasa. Saya mau bertanya Pak, untuk buku sendiri apakah bisa di-download Pak melalui Sinta? Oke. Langsung dijawab aja ya Mas Miftah ya, biar nggak lupa. Langsung dijawab. Oke, langsung dijawab aja ya. Kalau yang buku hanya covernya saja Mbak Alfa. Jadi di mana namanya Sinta itu hanya menyediakan yang jurnalnya saja. Jadi kalau buku seperti tadi yang saya ceritakan, buku saya yang di Sinta itu hanya covernya aja yang bisa dilihat oleh viewer gitu. Karena buku itu kan hak cipta ya, dan beredar di toko buku. Jadi kalau tertarik ya silakan menghubungi penulisnya atau mencarinya di toko buku. Jarang sih orang mengupload file mentahnya atau PDF-nya ke mana Sinta. Karena di Sinta hanya menyediakan upload covernya aja begitu. Jadi monggo nanti khusus untuk buku ya, bisa menghubungi penulisnya atau mencari di toko buku terdekat kesayangan Anda begitu. Gitu ya Mbak Alfa? Iya Pak. Apakah tersedia juga di perpustakaan Unesa Pak? Perpus kayaknya ada sih Mbak. Karena beberapa penulis memang ada kewajiban nih menyerahkan ke perpustakaan. Kalau buku-buku saya ada nih perpustakaan jurusan. Saya sediakan satu-satu. Jadi 3 buku itu ada semuanya di perpustakaan jurusan. Yang lain saya nggak tahu. Harusnya sih beliau menyerahkan ke perpustakaan biar bisa dibaca oleh mahasiswa. Begitu. Ada lagi, Pak Alfa? Terima kasih banyak Pak Warju. Ya, sama-sama. Sampun Pak. Matur suwun Pak. Ye. Pak, saya mau tanya. Oke. Lewat Mas Miftah. Ya, silakan Mbak.
Iya, silakan. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayra Tikasari Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya kita mau menentukan judul kata itu boleh menggunakan singkatan atau tidak, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan tadi kan Bapaknya menjelaskan ada aplikasi yang namanya Turnitin untuk mengecek plagiasi. Nah, apakah aplikasi yang digunakan itu hanya itu saja, Pak? Soalnya selama saya SMA kalau buat KTI itu jujur nggak pakai aplikasi Turnitin, tapi saya pakai aplikasi yang plagiarisme checker atau apa ya gitu, Pak. Apa itu juga diperbolehkan, Pak? Terima kasih. Oke. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Tentang apa tadi? Itu apa? Anu Mbak, mute. Singkatan di judul kata itu apa, boleh menggunakan? Baik. Kalau untuk penelitian itu usahakan tidak memakai ya. Usahakan ya. Karena kalau bicara penelitian itu biasanya harus baku Mas Mbak. Tapi kalau untuk lomba, nah, ada disandingkan dengan karya-karya yang lain itu memang ada faktor yang namanya human interest atau ketertarikan gitu. Dulu masih ingat ya, yang pemenangnya Pimnas yang mendapat medali perunggu itu Mas Sule. Mas Sule itu kan kalau kita lihat identik dengan pelawak ya. Sule itu kan pelawak. Betul? Halo, Mbak Kumairo? Mbak. Ya, betul, Jadi kalau Pak. ada kalimat Mas Sule, orang langsung lihat ke Overavan Java itu, Sule yang pelawak itu. Padahal Mas Sule itu mesin pengemas susu kedelai. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau lomba memang ya ada unsur human interest-nya gitu. Tapi itu jangan dibuat skripsi. Kalau buat skripsi langsung ditolak itu. Karena judulnya tidak baku gitu. Jadi memang ada peruntukan-peruntukan singkatan-singkatan yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Tapi kalau singkatannya atau kepanjangannya itu baku, tidak ada masalah. Misalkan pengembangan teknologi bla 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 untuk mendukung SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Itu nggak apa-apa karena kan baku gitu. Tapi kalau singkatan-singkatannya menjadi tidak baku, itu kalau untuk karya ilmiah memang tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk lomba ya silakan. Karena kan kalau lomba pengen menang, ingin bersaing dengan yang lain begitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua tentang plagiarisme. Plagiarisme itu banyak Mbak aplikasinya. Tadi saya ceritakan dari dua ya. Ada Turnitin, kemudian ada Identikit. Turnitin dan Identikit. Nah, apa keunggulannya kalau kita menggunakan Turnitin? Ini boleh tak demokan ya, Mas Miftah ya? Mas Miftah? Boleh Pak, boleh. Oke. Nanti Ya, silakan lihat di YouTube channel saya yang video nomor 7. Bentar, ini menarik nih kalau bicara plagiarisme ini. Ini saya kembali ke mana? Di YouTube channel. Awesome battery, awesome screen, awesome camera. Oke ya, saya share screen dulu. Ini keunggulannya kalau kita menggunakan Turnitin. Oke ya, nanti kita ke playlist. Kemudian manuskrip tutorial. Nanti langsung ke video 8 ya Mas, Mbak. Oke, kita scroll ke bawah. Yes. Ini kita ke video ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip ya, langsung ke hasilnya aja ya. Nanti prosesnya Anda lihat di YouTube channel saya aja. Jadi kita langsung ke hasilnya. Nah, untuk mengetahui 5% itu dari mana? Nah, jadi nanti akan semakin hasilnya.
Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya 5% ya plagiatnya ya. Dan ini luar biasa ya. Jadi tulisan kita memang dari sisi kesamaan dengan dokumen-dokumen yang lain di database sangat sedikit. Nah, untuk mengetahui 5% itu dari mana saja, Anda bisa klik similarity ini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita mau lihat 5% itu dari mana saja, kita gerakkan ke bawah. Nah, ini ya, yang di blog ini ada kemiripan dengan dokumennya orang lain. Dan ini sangat sedikit ya, ada beberapa aja yang di blog. Ini dari sumber yang keempat. Nanti dari 4 dari mana nanti kita lihat di bawah. Kemudian ini, nah ini juga di blog, berarti ini ada yang mirip tulisan kita dengan dokumen orang lain. Nomor 6 juga sama ya, di blog juga lebih sedikit. Nomor 7 ini kajian teori sedikit ya yang di blog ya. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan parafrase yang baik. Ini metode ada beberapa yang di blog, tapi lumayan cukup sedikit ya. Ini hasil dan pembahasannya aman ya, banyak yang tidak di blog, artinya ini murni dari parafrase dari tulisan kita. Jadi ada yang di blog dari sumber yang ke-25. Ya, hasil pembahasan aman ya, sangat sedikit yang mirip. Kesimpulan juga aman ya, tanpa ada yang di blog, artinya full ini tulisan kita sendiri yang tidak duplikat atau plagiat dengan nilainya orang lain. Nah, kalau Anda ingin detail 5%-nya ini dari mana, Anda tinggal klik angka 5 ini, match overview ini. Nah, ini asalnya 5% itu terdiri dari mana? Nah, dari publication, ini miliknya Joko Srianto 3%, kemudian dari repositorinya UPSU 1%, yang lain kurang dari 1%, kayak script submitted to Universitas Surabaya, kemudian ini ya Yosi Srianita dan lain-lain ya. Nah, ini sumbernya. Nah, totalnya ini adalah 5%. Nah, ingat bahwa banyak jurnal ilmiah mensyaratkan manuskrip atau paper yang dikirimkan itu di bawah 10%. Artinya kalau dilihat dari aturan itu atau plagiarism policy itu, ini aman ya, bisa kita kirimkan ke dalam jurnal ilmiah yang akan kita tuju. Nah, untuk mendownload hasilnya dari hasil uji turnitin ini, Anda bisa klik download ini, kemudian current view. Nah, ini proses untuk mendownload hasil dari uji turnitinnya. Ini prosesnya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, nanti Anda bisa klik, kemudian Anda open. Nah, hasil dari downloadan uji plagiarisme nanti seperti ini. Ini ada judul, kemudian ada penulis, kemudian submission date-nya kapan, termasuk file name, jumlah kata, jumlah karakter, dan submission ID kita. Kemudian ini persis sama seperti preview tadi. Ini tulisan kita yang sudah dicek plagiarismenya, dan yang di blog adalah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan tulisannya orang lain. Seperti ini. Sangat sedikit ya kemiripannya dengan punyanya orang lain. Nah, seperti ini. Nah, rekapnya yang di bawah ini. Jadi totalnya adalah 5%, similarity index-nya, duplikasinya atau kemiripannya nanti dengan beberapa primary sources ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup membantu bukan aplikasi Turnitin ini ya, untuk memastikan bahwa tulisan kita, artikel kita benar-benar
bebas dari plagiarisme, setidaknya menurunkanlah similarity index-nya dari database yang ada di dunia maya. Demikian video tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji plagiarisme menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, bagi Anda yang saat ini akan submit artikel ke jurnal ilmiah, pastikan similarity index-nya berada di bawah 10%. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like, isi kolom komentar di bawah, dan subscribe channel ini. Nah, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda dan orang lain, silakan save video ini dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklannya ya. Iklannya panjang ya. Itu Mas Miftah, kemudian Mbak Umairah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi. Ini mungkin tim 1 Devi ini mau bertanya ya. Ya, Devi. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Sudah. Perkenalkan, saya Devi Maulia dari tim 1. Pak, saya mau tanya, untuk kutipan itu, meskipun kita mengutip itu harus dimodifikasi kata-katanya, kalimatnya tadi. Terus sama ini, saya pernah melihat di jurnal, ada kutipan itu yang mengambil dari jurnal internasional, tapi yang diambil itu bukan dari jurnal internasionalnya langsung, tapi dari terjemahannya. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Dijawab ya Mami Miftah ya, biar nggak lupa. Jadi kita membahasakan sendiri itu memang tujuannya adalah untuk menurunkan similarity index, tingkat kesamaan dengan tulisannya orang lain. Nah, pengalaman saya kalau kita menulis, entah itu hasil riset atau hasil dari literatur review kita, itu kalau kita plug ya dengan yang kita kutip itu plagiatnya di atas 80-90%, Pak. Nah, teknik yang saya lakukan itu selalu parafrase. Anda bisa lihat ya di video tutorial ke-7 tadi ya. Saya menulis 11 halaman, tadi hanya 5% plagiatnya. Jadi hanya beberapa yang diblok warna hijau, warna ungu, warna merah itu. Karena memang dari yang saya tulis itu memang bahasa saya sendiri semua begitu. Tapi kami tidak merubah substansi atau isi yang dari yang saya kutip. Jadi itu teknik aja sih Mbak, biar Anda tidak terkena yang namanya plagiat begitu. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, boleh menggunakan reference aslinya, bahasa Inggrisnya. Boleh juga menggunakan yang terjemahannya. Monggo silakan yang mana. Tapi kalau menggunakan yang terjemahnya, berarti sumbernya adalah yang terjemahannya gitu. Jadi harus jujur ya. Tapi kalau jenengan ngutipnya dari sumber aslinya yang berbahasa Inggris, ya daftar pustakanya ya buku bahasa Inggrisnya atau jurnal bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita sebagai periset, sebagai penulis juga harus jujur asalnya dari mana sumber yang kita kutip itu. Prinsipnya begitu. Kejujuran ilmiah. Ingat ya, tadi ada namanya etika keilmuan ya. Gitu. Itu Mbak Devi ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Oke. Ini kami kasih satu kesempatan lagi buat satu teman yang sudah resign, yaitu tim 15, Putri. Silahkan Putri. Ya, sudah terdengar Kak. Sudah. Ya, itu mau tanya, untuk penggunaan aplikasi Mendeley tadi itu apakah harus download dulu? Terus kemudian kalau misalnya kita mengutip kayak bunyi suatu hukum atau penjelasan dari suatu ahli gitu, apakah harus dikasih yang belakang kalimatnya dikasih nama, koma, tahun seperti itu Kak? Oke, yang pertama, karena ini aplikasi ya, berarti Anda harus mendownload dulu. Nah, untuk bisa mendownload berarti harus mendaftar dulu. Biasanya menggunakan akunnya lembaga ya, karena berbayar. Jadi, kalau Turnitin sih gratis, Mbak. Tapi kalau Turnitin itu berbayar.
Nah, kalau yang Mendeley nanti silakan nanti download aplikasinya di Play Store atau di Google ya. Kalau menggunakan laptop nanti menggunakan Google. Nah, cara mendownloadnya dan menginstalnya bagaimana? Nah, jangan lupa nanti lihat video saya, playlist manuskrip klinik video nomor 1. Itu lengkap kok Mbak, mulai dari buka sampai install, lengkap kok itu. Nanti ikuti aja. Ya, silakan Anda ikuti, jangan di-skip ya, ikuti terus langkah-langkahnya. Gitu ya. Jadi, aplikasi Mendeley gratis, bisa untuk Windows, bisa untuk iPad, bisa untuk Linux, atau bisa untuk MacBook. Bebas semuanya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya Mbak Putri? Kalau misalnya kayak mengutip pendapat suatu ahli, misal kayak bunyinya suatu hukum seperti itu Pak, itu apakah ya di belakang kalimatnya dikasih nama atau bagaimana Pak? Ya, jadi tadi yang saya katakan di awal bahwa paling utama kalau kita melakukan penulisan dari hasil riset atau literatur review itu adalah kejujuran ilmiah ya. Kalau memang itu rumusnya dari orang, ya orangnya harus ditulis sumbernya dari mana. Misalkan Newton 2006 misalkan ya. Kemudian Birmingham 2019 itu. Pokoknya harus ada rujukannya. Dan rujukannya itu harus juga masuk di mana? Di daftar pustaka itu. Jadi harus konsisten. Apa yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Apa yang ada di daftar pustaka harus pernah dikutip gitu. Nah, kadang-kadang panjenengan kalau nanti lihat di karya tulis ilmiah yang dilombakan itu kadang-kadang tidak konsisten. Yang dikutip tidak ada di daftar pustaka, tapi yang ada di daftar pustaka ada yang dikutip gitu ya. Jadi nggak konsisten. Harusnya kan yang dikutip di bagian isi ada di daftar pustaka. Yang di daftar pustaka pernah dikutip kan begitu harusnya. Jadi kejujuran ilmiah lah istilahnya. Gitu Mbak Putri. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya mungkin itu saja sesi saya jawab dari materi penulisan. Selanjutnya ini kan ada tugas ya Pak ya. Mungkin tugas dari Bapak bisa dijelaskan bagaimana yang akan diberikan kepada para peserta kali ini Pak. Nah, kalau saya sih karena ini harus nyambung ya dengan yang tadi saya jelaskan. Setelah ini mestinya semua mahasiswa UKIM yang ikut UKIM ini mendownload dulu aplikasi Mendeley-nya. Jadi silakan belajar bagaimana menginstal dan mendownload aplikasi Mendeley-nya itu. Jadi semuanya nanti kan ini semuanya punya laptop atau PC tahu di rumah? Punya kan? Nah, kalau punya pastikan Anda Punya, mendownload Pak. dulu. Ya, silakan. Punya Pak. Habis ini di-download Punya, dulu Pak. ya aplikasi Mendeley-nya, langsung diinstalkan di komputer Anda gitu. Nah, syaratnya nih komputer Anda itu 64 bit. Nah, itu syarat itu. Ada yang tahu nggak 64 bit itu apa? Tidak Pak. Karena ada yang 32 nih, komputer Anda syarat minimal 64 bit. Itu syarat minimal tuh. Nah, nanti kalau belum tahu tak tunjukin caranya. Sebentar. Ini penting nih untuk yang Anda yang mau download. Sebentar, saya ke PowerPoint. Oke, saya share-share sebentar ya, sebentar. Jadi cara mengetahui 64 bitnya itu dari sini. Sudah lihat ya PowerPoint saya? Sudah Pak. Ini Anda klik Start, di sini tempatnya. Kemudian nanti ke Control Panel. Control Panel ini. Start, Control Panel ya. Langkahnya begitu. Kemudian nanti klik System and Security. System and Security-nya diklik. Kalau sudah, klik System. Jadi System and Security, lanjutannya System. Nah, setelah itu masuk ke sini. Nah, di sini ada tulisan System Type 64 bit operating system. Jadi minimal 64 bit ya. Kalau 32 nanti nggak bisa install. Jadi ini untuk mengetahui laptop Anda berapa bit.
Nah, pastikan ini ya punya Anda ya. Jadi pertama start, control panel, kemudian system and security, kemudian sistem. Nah, muncul sistem ini. Sistem type-nya 64 bit operating system. Jadi pastikan nanti dilihat dulu sebelum nanti Anda install aplikasi Mendeley-nya. Itu Mas Miftah PR pertama, Mas. Nah, nanti PR keduanya apa? PR keduanya setelah nanti panjenengan install, nah nanti harus di add-in kan MS Word-nya, Mas. Jadi setelah menginstalkan di komputer, MS Word-nya atau Microsoft Word-nya juga harus diinstalkan Mendeley-nya. Nanti ada langkah-langkahnya kok. Tinggal pokoknya pantengin terus ya video pertama itu, ikuti langkah-langkahnya step by step. Jangan di-skip intinya. Gitu. Nah, kalau sudah nanti Mendeley sudah ngeling, MS Word sudah ngeling, nanti belajar parafrase, ngutip, nah kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis, latihan kayak gitu. Itu akan bagus nanti kalau Anda menulis penelitian atau menulis karya ilmiah. Gitu. Terus nanti kalau sudah video 1 selesai, lanjut video 2, video 3, video keempat sampai video ke-8. Insya Allah kalau 8 video itu Anda kuasai, nah, kamu akan jadi the next Warju untuk UKIM tahun-tahun yang akan datang. Amin. Iya. Itu Mas Miftah PR-nya ya. Oh ya, baik Kak. Buat teman-teman di sini, dulunya mohon maaf ya bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, belum bisa bertanya kepada Bapak Warju. Kami mohon maaf karena juga ada keterbatasan waktu dari acara. Kemudian ini ada penugasan sebagai output dari teman-teman melaksanakan acara penyampaian materi, yaitu nanti akan kami kirim template untuk tugasnya. Kemudian teman-teman bisa menuliskan hasil dari materi yang sudah disampaikan tadi. Nanti template-nya akan kami kirim di grup MKBU ya. Oke, kita akhiri saja. Sebelumnya saya akan menyimpulkan hasil dari penyampaian materi mengenai penulisan, yaitu dalam memulai menulis kita perlu mengetahui isu-isu yang update dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan terlebih dahulu. Mengetahui etika keilmuan, yaitu plagiasi dalam karya tulis yang minim yang dapat diperoleh dengan cara kita melakukan parafrase dari tulisan orang lain. Jika ingin mendapatkan tulisan yang bagus, sumber daftar pustaka kita berasal dari sumber primer. Ya, itu kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Warju. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kali ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, kita hidupkan dulu. Baik teman-teman, ini waktunya sesi dokumentasi. Bisa teman-teman bisa mengikuti ada-ada dari saya ya. Ketika mengucapkan salam ini jawabannya Ujinjo. Oke? 1, 2, 3. Salam ilmiah Mungkin Jaya. Mungkin Jaya. Oke, untuk yang slide kedua, salam ilmiah UKIM Jaya. Untuk yang terakhir ya. Oke. Salam ilmiah UKIM Jaya. UKIM Jaya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Warju. Ya, sama-sama Mas. Saya mohon undur diri ya. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Burung cendrawasih berasal dari Papua, burung nanan langka dan mempesona. Terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga kita bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.